Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jason Saud Hamonangan Siregar dengan NIM 20-4599698 PT 08524 dari kelompok 31 dengan asisten pendamping Latifah Runing-Tias. Izin untuk melaporkan dari kegiatan mini project acara 3 pertumbuhan tanaman praktikum ilmu hijauan makanan ternak tahun 2022. Sebelumnya, ada pendahuluan yaitu untuk pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel yang dapat diukur secara kuantitatif seperti besar, volume, dan tinggi tanaman. Pertumbuhan ini sifatnya irreversible atau tidak dapat dikembalikan, dan pertumbuhan ini biasanya diamati seperti tinggi tanaman, kemudian penambahan jumlah daun, dan penambahan panjang akar. Berdasarkan literatur yang saya temukan, yaitu Ferdiani 2018, menyatakan bahwa pertumbuhan adalah suatu proses penambahan ukuran meliputi volume, massa, tinggi, dan panjang yang permanen dan bersifat tidak dapat dikembalikan atau irreversible. Kemudian untuk tujuan praktikum dari mini project ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan tanaman mulai dari penanaman hingga pemeliharaan, kemudian mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, dan bertujuan juga untuk mengetahui efek dari berbagai perlakuan terhadap produktivitas tanaman. Berikut adalah alat yang digunakan dalam mini project kali ini. Yang pertama adalah polybag yang digunakan sebagai tempat menanam dari tanaman yang kita akan tanam. Selanjutnya, sekop ini membantu dalam memindahkan media tanam seperti tanah dan kompos dan merapikan polybag. Selanjutnya, wadah plastik ini digunakan untuk perendaman dari biji. Selanjutnya, penggaris ini digunakan untuk mingguan di mana kita mengukur. Dan terakhir adalah kamera HP untuk mendokumentasikannya. Selanjutnya adalah bahan. Untuk bahan yang digunakan adalah benih rumput atau jagung, Zea mays. Kemudian benih legum atau buncis, yaitu Phaceolus vulgaris. Dan fops menggunakan bayam atau Amaranthus spinosus. Untuk tanah dan air, tanah dan pupuk kami tidak menggunakan karena menggunakan media tanam, yaitu media tanam dicampur dari pupuk kompos feses kambing dicampur dengan sekam bakar dan padi bakar, dan terakhir adalah air digunakan untuk memelihara tanaman. Untuk kegiatan praktikum, langkah pertama adalah menyiapkan polybag. Kemudian polybag harusnya ditambahkan dengan tanah dan pupuk dengan perbandingan 2:1, tetapi di sini saya menggunakan media tanam dikarenakan dari sananya menyarankan untuk menggunakan media tanam yang lebih mudah dan tidak terlalu berantakan ketika menanamnya. Kemudian benih direndam selama 5 menit. Perendaman benih ini untuk mengetahui apakah benih yang digunakan itu bisa layak, apakah palsu atau tidak. Setelah itu digunakan benih yang tenggelam, dan setelah benih tersebut tenggelam, saya memasukkan ke dalam polybag yang sudah ada media tanamnya, melubangkannya dan memasukkan ke dalam lubang dan menutupnya dengan media tanam. Kemudian untuk pemeliharaannya, ketiga tanaman ini diberi air pada minggu pertama sebanyak 2 kali sehari dan minggu selanjutnya diberi air 1 kali sehari. Kemudian untuk pengukuran tanaman dilakukan 1 kali seminggu. Seperti parameter yang diamati adalah panjang tanaman, tinggi tanaman, dan jumlah daun. Pemanenan tanaman juga dilakukan saat minggu keempat dan dilihat nodulnya, khususnya pada tanaman legum, dan pada kasus ini saya menggunakan legum buncis. Untuk pemeliharaan dilaksanakan selama 4 minggu. Berikut adalah hasil dari tinggi tanaman. Tinggi tanaman ini dari ujung bawah batang sampai ujung atas batang tanaman. Dapat dilihat bahwa dari Zea mays, dari jagung sesuai dengan literatur, namun untuk
buncis ini tidak sesuai dengan literatur dan jauh sekali, karena pada literatur didapatkan 9-24 cm, sedangkan tanaman saya sampai 50 cm. Dan untuk bayam sesuai dengan literatur dengan perkiraan 16-20 cm. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman ini yaitu faktor internal seperti jenis varietas dan genetika tanaman, dan untuk faktor eksternalnya seperti kondisi lingkungan, media tanam, dan ketersediaan unsur hara pada media tanah. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari panjang tanaman. Jadi untuk panjang tanaman ini dari bagian leher akar hingga titik tertinggi tanaman dalam keadaan tegak. Untuk berikut ini adalah data-data yang dapat dilihat di layar. Semuanya sesuai dengan literatur, dan untuk faktor yang mempengaruhi panjang tanaman juga sama dengan yang mempengaruhi tinggi tanaman. Kemudian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan untuk jumlah daun. Untuk jumlah daun yang didapatkan ini ada jagung sesuai dengan literatur, kemudian untuk buncis juga sesuai dengan literatur, dan untuk bayam ini tidak sesuai dengan literatur, kurang dari literatur, yaitu literatur 13-18 total dari daun, sedangkan untuk tanaman yang saya tanam hanya 9. Nah, untuk faktor ini didapatkan bahwa seperti intensitas cahaya dan suhu yang lebih rendah juga dapat mempengaruhi dari jumlah total daun yang didapatkan pada minggu keempat. Memang untuk tanaman bayam ini, ketika saya analisis bahwa tanaman ini berada di naungan yang lebih teduh dibandingkan tanaman yang lain, sehingga mendapatkan intensitas cahaya yang kurang daripada tanaman lain. Selanjutnya adalah nodul. Untuk nodul ini adalah organ tanaman yang terdapat pada akar yang berisi sel tanaman yang terinfeksi oleh bakteri Rhizobium. Literatur yang saya temukan, Wang 2017, menyatakan bahwa bintil akar ini ditemukan pada akar tanaman seperti kacang-kacangan yang bersimbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen yang mampu membentuk hubungan simbiosis dengan strain bakteri spesifik yang dikenal sebagai Rhizobia. Tentu saja dari tanaman yang 3 saya tanam ini, hanya satu yang merupakan legume, yaitu Phacereus vulgaris atau buncis yang merupakan kacang-kacangan. Dan didapatkan bahwa ada nodulnya, dan warna nodul adalah berwarna putih. Nah, menurut Shen et al. 2020 menyatakan bahwa nodulasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor eksternal, yaitu seperti panas, asamnya tanah, kekeringan, dan jumlah nitrat. Dan untuk internal adalah autoregulasi dari nodulnya si legume tersebut. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah didapatkan bahwa ada 3 tahapan untuk penanaman, yaitu penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Kemudian untuk tanaman jagung memiliki pertumbuhan tertinggi tercepat dengan pengukuran tanaman dilakukan setiap 1 minggu sekali selama 4 minggu. Dan tahap pemanenan dilakukan pada minggu 4 dengan memperhatikan ada tidaknya nodul dan warna nodul. Hasilnya didapatkan bahwa hanya tanaman kacang panjang yang memiliki nodul berwarna putih. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dibagi menjadi 2, yakni internal dan eksternal seperti faktor internal, yakni gen dan hormon, dan faktor eksternal seperti cahaya matahari, suhu, nutrisi, tanah, air, dan kelembapan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk presentasi pada kali ini. Dan berikut adalah footage video dari penanaman dan pemanenan serta pengukuran.
Sekian untuk presentasi dari saya mengenai laporan mini project pertumbuhan tanaman, praktikum ilmu hijauan makanan ternak. Kiranya bisa memenuhi dari nilai saya di praktikum ini. Dan sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.